penting. Fa kullu alimin, setiap orang alim, akhadha yatakallamu ma'al ammah, masuk berbicara bersama orang awam, bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi salas, selain daripada 3 kriteria tadi, bahwa fattanun, maka dia pembawa fitnah. Jadi orang alim yang menyampaikan kepada masyarakat awam yang kan leboh faktorian, kan leboh perkara yang pembawa fitnah, walaupun dia disebut dengan ulama besar, walaupun dia dipuja-puja oleh pengikutnya, walaupun dia dikaramahkan oleh pengikutnya, tapi hakikatnya fattanun. Fattanun amsilah balaghah wadan fa'alun, yang banyak membawa fitnah. Jadi merusak umat. Maka yang betul orang yang menyampaikan pengajian atau berdakwah kepada masyarakat, sampaikan leher perkara yang ada. Tapi ingat masyarakat ke nikmat Allah supaya mengenai syukur, dan sampaikan nikmatnya kan hanya materi, bentang hana mensyukuri nikmat gara-gara hana materi. Kalian ingat tentang maksiat untuk dijauhi dan ditaubat. Kalian ingat dan harus berwaspada terhadap musuh tanya dan musuh Allah, iaitu iblis. Yang mentang inti daripada setiap pengajian dan dakwah untuk masyarakat umum. Kenapa lain nak sampaikan persoalan-persoalan yang hanya begitu tepat dengapi, yang hanya membingungkan, timbul kericuhan dalam masyarakat, timbul fitnah, pusalah ponyo, pusalah pojeh, tuding ponyo, tuding pojeh, hanya membawa manfaat. Dia selesai dakwah, selesai pengajian, kan membawa dampak yang positif, tapi makin melebar fitnah, makin melebar kerusakan dalam masyarakat. Jadi zamankan masa salafus saleh yang jadikan satu hal yang selalu diingatkan, agar setiap orang yang ta'limun nas, mengajari manusia, harus berkisar pembahasan pada 3 persoalan tersebut. Wakana Syaddad bin Hakim rahimahullah ta'ala, adalah Syaddad bin Hakim, semoga Allah merahmati beliau, yaqulu, berkata, man kana fihi hadhihi salas, barang siapa yang ada padanya ini 3 perkara, hadhihi salas khisalun, orang yang ada padanya ini 3 perkara, falyajlis liyu'alliman nas, maka hendak duduk ia untuk mengajarkan manusia. Jadi syarat orang yang mengajarkan manusia di generasi salaf diterapkan harus memiliki 3 kriteria. Barang siapa yang ada 3 kriteria, maka silakan mengajar. Hana lebo kriterianya yang lebih baik mengajar, hana lebih raya kerusakan. Inilah yang membuat Sayyidina Ali menghentikan majlis-majlis ilmu yang ada di Masjid Kufah, kecuali 1 majlis ilmu yang diberi izin, iaitu majlis Hasan Basri. Yang lain bina majlis ilmu yang dikelola oleh a'immah yang lain selain Hasan Basri, mendum li Imam Sayyidina Ali, dihentikan hingga berlanjut, karena lebih raya mafsadah ketimbang manfaat. Mana 3 kriteria yang dimaksudkan tersebut? Wa illa faliyada al-julus, jika tidak memiliki 3 perkara, maka hendak meninggalkan ia akan duduk untuk mengajar kepada masyarakat. Pertama, ayyudzakirahum bi ni'amillahi ta'ala, mengingatkan mereka dengan nikmat Allah. Tujuannya liyashkuruh, supaya mereka itu masyarakat mensyukuri akan Allah. Yang kedua, bidzunubihim, mengingatkan dengan dosa mereka. Tujuannya liyatubu minha, taubat mereka daripadanya dosa. Yang ketiga, mengingatkan mereka untuk waspada dengan musuh-musuh mereka itu, yaitu iblis. Liyahdharu minhu, supaya mereka untuk berwaspada daripadanya iblis. Nyan heboh kriterianya isi pengajian, silakan. Yang kan lehenyan nyan gake lebih hegat baik isi pengajian. Nya rupanya masa Syaddad bin Hakim, kana waktu muncul pengajian-pengajian yang menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Kamu pernah citat makalah ungkapan-ungkapan para ulama yang melarang
pengajian-pengajian yang berbau fitnah. Artinya merumpa telah sabuh kalam yang melarang pengajian berbau fitnah, itu kalam Imam Haddad. Imam Haddad dijelaskan dalam ungkapan beliau dalam kitab Hikam Al-Haddadiyah, yang bagi ayyadura kalam al-alim billah ma'amatil muslimin ala salasati umur. Sepatutnya kalam pembicaraan orang yang alim billah atau orang arif billah ketika bersama masyarakat umum, masyarakat awam, berkisar pada 3 perkara. Pertama, at-tazkir bin ni'am, mengingatkan nikmat. Kedua, iltizam ta'at, melazimkan taat atau berkonsisten menjalankan taat. Yang ketiga, ijtinabul maksiat, menjauhkan maksiat. Yang poin penting kan lehan, ukuran poin penting. Fakullu alimin, setiap orang alim, akhadha yatakallamu ma'al ammah, masuk berbicara bersama orang awam, bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi salas, selain daripada 3 kriteria tadi, bahwa fattanun, maka dia pembawa fitnah. Jadi orang alim yang menyampaikan kepada masyarakat awam yang kan leboh faktorian, kan leboh perkara yang pembawa fitnah, walaupun dia disebut dengan ulama besar, walaupun dia dipuja-puja oleh pengikutnya, walaupun dia dikaramahkan oleh pengikutnya, tapi hakikatnya fattanun amsilah balaghah wadan fa'alun, yang banyak membawa fitnah. Jadi merusak umat. Maka yang betul, orang yang menyampaikan pengajian atau berdakwah kepada masyarakat, sampaikan leher perkara yang betul. Ingat masyarakat ke nikmat Allah supaya mengenai syukur, dan sampaikan nikmatnya bukan hanya materi, bukan sang hana mensyukuri nikmat gara-gara hana materi. Kalian ingat tentang maksiat untuk dijauhi dan ditaubat. Kalian ingat dan harus berwaspada terhadap musuh tanya dan musuh Allah, iaitu iblis. Yang mentang inti daripada setiap pengajian dan dakwah untuk masyarakat umum. Kenapa lain nak sampaikan persoalan-persoalan yang hanya mengedepat dengan api, yang hanya membingungkan, timbul kericuhan dalam masyarakat, timbul fitnah, pusalah ponyo, pusalah pojeh, tuding ponyo, tuding pojeh, hanya membawa manfaat. Jadi selesai dakwah, selesai pengajian, kan membawa dampak yang positif, tapi makin melebar fitnah, makin melebar kerusakan dalam masyarakat. Jadi zamankan masa salafus saleh yang jadikan sebuah hal yang selalu diingatkan, agar setiap orang yang ta'limun nas, mengajari manusia, harus berkisar pembahasan pada 3 persoalan tersebut, baik melebihinya. Kemudian nakalam daripada Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi. Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi yang meninggal tahun 1914 Hijriah, di salah satu guru daripada Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, Maulid Simtud Durar. Pegah dia Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi, la anfa' li ahli hadzal zaman, tidak ada yang bermanfaat bagi penduduk ini zaman. Tertutun kau likat ke Madinah. Pula mina lebih dalam. Hana yang bermanfaat bagi penduduk ini zaman, min dzikri ala illah, daripada menyebut nikmat-nikmat Allah supaya disyukuri, wa dzikri siyari salaf, menyebut biografi, cerita-cerita salafus saleh, dan memberi faedah bahawa sungguh menyebut nikmat Allah dapat mendorong mereka untuk mensyukuri kepada Allah. Menyebut cerita salafus saleh mendorong mereka untuk mengikuti, menjadikan salafus saleh sebagai panutan yang dengan manfaat. Maka kalau metode ceramah orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, hanya pegah masalah yang bisa menimbulkan fitnah. Yang orang hanya kita pahami, gumpaki tapi keroro, mendawa tapi keroro, pusalah tapi keroro. Tak pegah mentantah nikmat-nikmat Allah, kiban syukur yang sebenarnya, pada macam na syukur yang mentantah sampaikan ke orang awam. Kecuali dalam forum kajian, yang undang-undang ke orang terbatas, undang pimpinan daya, orang-orang yang nabut tamat hidayah yang bisa dipahami ibarat-ibarat kitab. Ini dah bahas tu persoalan-persoalan yang syubhat yang menimbulkan kesalahpahaman, salah faham dalam penafsiran.
nyan kajian ranah urang ahli ilmu, kajian ranah urang awam nyan berkisar leher perkara tu nikmat, maksiat dan mengajak untuk mewaspadai daripada iblis. Nyan ada pembahasan nak perlu tabakkan bermanfaat, makin menimbulkan kerusakan. Kadang-kadang badan-badan tu yang kau ikut muncul ceramah-ceramah ataupun pengajian-pengajian yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, menimbulkan multitafsir berbagai macam penafsiran-penafsiran yang menimbulkan kegaduhan, ponyo bersalah pojih bersalah ponyo. Di ujung-ujung ke pegah yang hanya perlele sembahyang, hanya perlele puasa, yang hanya ke orang yang belum memahami mentang. Jadi berakibat kepada timbul segala fitnah-fitnah yang berujung kepada kerusakan. Makanya kepingat li Imam Syaddad bin Hakim menyahana leheboh kriterianya faliyada'il julus, baikdu untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain.